Kalau di Jogja itu, eee, saling mendukung saya kira kalau Mhm. senior sama Junior atau yang iya, baru itu gitu ya? saling Mhm. menguatkan sebenarnya, Mas. Mhm. Tapi dengan cara Yang khas? yang ya gitu, ada yang kejam, ada mungkin yang nggak kuat kejamnya itu mungkin Mental. mental. Tapi memang kejam Jogja itu, Mas. Gimana kejamannya misalnya kalau Mas Bro bisa ceritakan kayak apa kejamnya? Mas Ubro memulai semua ini berangkat dari mana dulu? Berkarya dan seni ini. Maksudnya yang kemarin, Iya, Ratu Adil ini? Ratu Adil kan Apa sebelumnya ya dari awal. dari awal? Mhm. Ya, eh, setelah lulus Mhm. sekolah menengah seni rupa, Mhm. terus saya kepingin ke perguruan tinggi, Mhm. terus ya belum diterima, ya saya Mhm. tetap lukis terus Oke. sambil ya Mencoba cari lagi. kerja-kerja Mhm. Mhm. di di advertising dulu. Mhm. Kerennya itu advertising, padahal biru iklan. Oh, biro iklan. Di Jogja? Di Jogja. Oke. Apa yang Mas Ubro kerjakan dulu? Banyak, Mas, dari iklan, dari misalnya ada pameran pembangunan itu Mhm. banyak sekali Mhm. order dari, pemerintah itu. Mhm. Itu kan kayak, menunjukkan hasil pembangunan itu. Oke. Tahun Dibikin 90-an berarti itu? iya, Atau 80? 90-an, 90-an. Oh. 90-an. Mhm. Mhm. Tapi mimpi Mas Ubro untuk masuk ISI kan kayak terus-menerus dicoba ya? Iya, saya coba. Apa sebagai ungkapan pertanggungjawaban ke orang tua atau gimana? Iya, Mhm. saya, dulu itu sebenarnya orang tua yang kepengen sekali Anaknya saya, sarjana. iya. Tapi orang tua saya ya belum tahu sekolah seni gitu, Mhm. belum tahu. Mhm. Tahunya ya yang mungkin yang umum. Mhm. Tapi akhirnya semua dicoba dan pada akhirnya masuk dan nggak lulus tapi ya. Masuk, masuk aja cuma sebentar. Apa yang membuat Mas Ubro ingin terus padahal kan karyanya juga tetap jalan, harus sekolah atau ambil sekolah seni waktu itu? Dulu saya, pas masuk itu, Mhm. saya keluarga, eee, baru, keluarga Mhm. baru. Baru menikah? Maksudnya ya sudah menikah terus, Mhm. eee, baru punya bayi. Oke. Mhm. Heeh, baru punya bayi terus, wah saya kayaknya kasihan ya. Maksudnya sama istri, Oke. dia repot banget Mhm. terus saya sambi berangkat terus, Kuliah. iya, terus lukis, terus pas itu juga nyiapkan pameran dulu tuh, Mhm. Mhm. nyiapkan pameran tunggal. Jadi wah, kok kayaknya repot banget. Mhm. Mhm. Sebenarnya nggak saya tinggal, Mas, tapi Kuliahnya? Mhm. lama-lama lupa. Karena keasikan dengan Keasikan, aktivitas yang lain? iya, Mhm. keasikan ini udah ada pameran di sana, Mhm. di sana, gitu. Mhm. Iya. Terus sampai Mas Ubro kemudian menemukan koran sebagai apa ya, ekspresi ya, dan kemudian itu kayak identitas yang nempel di Mas Ubro ya. Iya, Itu gimana barangkali. prosesnya dulu, Mas? Kalau saya proses melukis yang stylenya koran itu, awalnya, saya sering
melukis, ya skate, terus maksudnya langsung gitu loh. Di pasar, waktu itu kebetulan saya nyeket terus sama melukis di pasar Beringharjo. Pasar Bering. Beringharjo. Itu pas ini Mas, pas maaf Pak Harto lengser itu. Oh, 98. Mau bulan lengser, Mei. Mau lengser ya. ya. Itu kan banyak demo-demo Oke. dulu. Nah, saya ya nyari-nyari objek gitu. Nah, saya masuk pasar, di situ melihat ibu-ibu buruh gendong itu. Oke, ya. Buruh gendong itu pas istirahat dia duduk termenung itu. Saya lihat dari raut mata itu, beliau itu sebenarnya udah pinter, udah mengenai situasi, terus waktu itu pemerintahan waktu itu ya. Jadi dia itu kayaknya ibu itu paham Situasi. tapi mau curhat itu mau ke siapa itu. Saya menangkapnya kayak gitu. Oke. Terus saya foto, terus saya sampai di rumah dilukis. Nah, terus saya lukis realis itu, Mas. Oke. Ya, saya lukis realis. Terus bajunya itu saya koran itu. Nah, headline-nya itu seolah-olah curhatan ibu-ibu itu awalnya itu. Oke, iya. Iya. Terus headline-nya itu Mas Ubruk ngumpulin dari koran-koran. Iya, Berarti ngumpulin baca koran cukup banyak Mas Ubruk. tabloid, koran. Aha. Iya, apalagi dulu tabloid itu nggak sensor itu loh. Nggak ada Vulgar. takutnya itu. Iya, pas Iya, Soeharto mau iya, lengser itu ya. iya. Nah, itu saya ngambil dari situ headline-nya. Terus ada temen yang suka seni itu. Nah, itu tertarik, terus akhirnya ya saya lanjut terus itu. Oke. Yang style koran itu. Oke. Ya. Sampai pada satu titik di mana Mas Ubruk dikenali secara luas di situ, kan waktu itu di Philip Morris ya. Iya. Kemudian dikenal dan publiknya luas. Itu titik balik bukan buat Mas Ubruk? Mungkin ya. Itu saya jadi lebih inten melukisnya. Jadi pas waktu itu kan saya masih di advertising gitu, Mas. Oh ya, yang tadi ya, jadi agensi tadi. Ya, jadi lebih percaya diri untuk maksudnya melukis secara inten gitu. Dulu kan saya ngelukisnya misalnya pagi gini berangkat ke biro iklan itu, terus sorenya pulang baru ngelukis. Nah, setelah itu lama-lama saya kurangi yang di advertising itu, tapi tetap saya misalnya kalau dipanggil aja. Oke. Tapi waktu untuk intensitas melukisnya lebih banyak dengan style yang tadi itu. Iya. Tapi waktu itu memang saya di biro iklan itu cuma dipanggil kalau ada yang melukis. Oke. Kan biasanya dulu nggak ada print, Mas. Iya. Terus misalnya iklan reklame itu dilukis dulu gitu. Oke, Mas Ubruk yang membuat itu. Iya. Iklan apa yang paling masih diingat, Mas? Sepeda motor. Oh iya. Ya. Terus yang paling sering itu ini, Mas, bikin backdrop apa ya sama reklame. Misalnya ada pertunjukan musik. Oke. Itu kan banyak. Itu backdropnya atau banyak. iklan besarnya gitu. Iklan besar itu. Oke, lukisan buat kayak bioskop juga itu. Mirip begitu. Iya. Ya dulu saya juga
pernah bikin bioskop. Nah, saya kenalnya Sos itu di itu. Oh, dari advertising itu. Iya, dia kayaknya ada acara musik atau apa, terus dia pesen ke advertising itu. Oke. Terus kan intens tuh Mas Bro ngerjakan lukis dengan gaya koran tadi yang tertemukan tanpa sengaja kayaknya ya. Dari ke Beringharjo lihat ibu-ibu kayaknya kok banyak masalah dan masalahnya dituangkan dari headline koran itu. Masuk ke situ. Lalu menemukan ini gaya saya nih. Itu keyakinan itu dari mana Mas Bro? Dari ada teman saya yang suka suka lukisan itu loh. Nah, dari situ saya mulai tak lanjutin gaya koran itu, terus saya mencoba ikut itu Philip Morris itu. Nah, dari situ saya mulai tambah yakin. Kayaknya yakin ini. Terus sebelumnya kan banyak juga yang kolega ya Mas ya. Kolega itu tahu kok ini kayak koran, terus dia juga senang. Terus dia membawain misalnya dia dari mana ngirim koran. Oh, oke. Untuk ini apa? Untuk referensi ya. Ya, biar maksudnya koran yang dari luar Mas. Kan dari luar. Biar nggak monoton. Dari mana? Negara mana? Ya dari Cina, dari Eropa itu yang koran luar gitu. Apa yang berubah setelah Mas Ubruk dikenal gitu ya dengan gaya korannya itu, terutama setelah Philip Morris itu? Yang berubah ya nggak, menurut saya biasa Mas. Mungkin banyak tawaran pameran itu. Oh, setelah itu. Iya, banyak. Mungkin itu ya yang berubah. Banyak. Jadi pas saya mulai itu terus banyak tawaran pameran. Pameran ya grup ya, ada yang pameran tunggal. Ya, itu yang berubah. Yang terasa gitu ya. Yang terasa itu. Terus agensi atau advertisingnya agak dikendorin lagi? Kebetulan itu pas itu juga ini Mas, ada mulai masuk print. Oh, digital. Mulai masuk digital itu. Terus ya agak kurang. Oh, kebutuhan untuk gambar tadi agak berkurang. Mulai itu jadi ruang yang lebih luas dong buat Mas Ubruk menekuni secara intens seni yang digelutinya tadi. Terus sambil jalan itu keinginan untuk kuliahnya masih menggebu-gebu atau? Masih dulu Mas. Itu masih. Iya. Itu masih. Saya sampai saya pernah ketemu Pak Dwi Marianto, dilanjutin loh. Iya Pak. masih menggebu-gebu. Nah, ya. Tapi karena ini sudah komit dengan pameran itu, akhirnya ya aduh dengan kebagi-bagi waktunya. Iya, berat hati itu. Akhirnya deal dengan Bapak gimana untuk tidak selesai kuliah, padahal kayaknya kan ingin menyelesaikan kuliah karena permintaan Bapak itu. Ya, Bapak ya agak mungkin ya agak sedih, agak gelo. Soalnya Bapak saya itu guru Mas, jadi Bapak saya itu guru SD, terus di sana di Delingo. Ya, di Delingo, di kampung saya. Terus mau Bapak dulu keadaan mau mungkin itu gelonya itu. Terus yang saya disuruh lanjutin harus dia harus gitu.
Tapi ya maaf ya Pak, gelo Bapak. Nggak sampai lulus, tapi setidaknya kan lihat karya dan apa yang dilakukan Mas Subru, Bapak ya lego juga kali ya. Ya mungkin soalnya dia juga awam enggak. Beliau awam. Oke. Ada satu kisah kan Mas Subru ke Swiss ya untuk kemudian muraling apa gitu ya di sana. Oh ya, ya itu fase di mana? Fase setelah di agensi atau di antara itu? Di antara itu. Di antara itu. Jadi itu tahun 93 itu. 93 sampai 93. Maksudnya kenalnya. Kenalnya orang yang dari Swiss itu. Iya, yang dari. Terus saya ke sana itu 95. Oke. Sampai 2001. Oke. Pulang pergi. Oke. Ya di antaranya itu Mas, yang kuliahnya sampai keteteran. Apa yang dilakukan di sana Mas, Bro? Saya bikin dekorasi di diskotik. Oke. Ya. Namanya CH Diskotik. CH Diskotik. Iya. Apa dekorasinya? Membuat lukisan atau buat lukisan, ya kayak mural gitu. Di tembok? Enggak, di triplek, kayak triplek gitu. Ya. Terus nanti ditempel di dinding, di dinding diskotik gitu. Itu cukup panjang ya, dari tahun berapa? 95 ya, sampai 2002. 2021. Ya, pulang pergi gitu. Iya, pulang pergi. Kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang sebulan. Di sana. Ya. Itu ruang yang kemudian menyita waktu untuk nggak bisa menyelesaikan kuliahnya juga. Iya. Terus di perjalanan Mas Subru, kalau lihat gitu kan, sekarang udah hampir 30-an tahun ya menekuni seni ini ya. Seni rupa. Iya. Dalam perjalanan itu apa yang Mas Subru lihat, terutama dari karyanya sendiri dan dari ya ekosistemnya lah, ekosistem persenian di Indonesia atau mungkin dunia? Ya, kalau saya sendiri itu mengalir. Mengalir. Jadi enggak cuma ngikuti. Jadi kalau menurut saya ekosistemnya itu kalau di Indonesia itu masih belum ya Mas kayaknya ekosistemnya. Karena apa ya? Masih individual ya, menurut saya. Ya. Jadi kalau di negara lain kan kayak tertata ya Mas, dari mungkin karena pemerintahan Mas mungkin. Kalau di luar saya lihat itu negaranya punya perhatian. Ya, ada metode, tapi saya ya kurang tahu metodenya seperti apa. Iya, tapi kalau saya lihat itu lebih dari pemerintah mungkin. Kalau di Indonesia kan individu ya Mas, individu. Jadi antara seniman dan galeri, antara seniman dan individu. Kalau saya melihatnya kayak gitu ya. Ya. Jadi dari pemerintah mungkin ya Mas. Saya juga kurang kalau paham. Dalam konteks Mas Subru sendiri, yang membuat Mas Subru bisa bertahan di seni ini berarti pribadi-pribadi ya atau individu-individu? Ya, individu sama pertemanan Mas, kalau di Jogja mungkin. Ya, jadi mungkin pergaulan ya Mas. Pergaulan. Jadi saya jadi kuat gitu.
situasi-situasi ya nggak percaya mudah gitu ya. Ya, Mhm. gitu. Ada di titik satu saat gelap gitu ya di seni ini atau ngerasa wah nggak ada harapannya atau gimana, lalu teman lah yang menjadi tempat untuk mendapatkan kekuatan gitu. Ya kadang-kadang ada pikiran kayak gitu Mas. Terus teman juga yang menguatkan teman ya. Sesama seniman atau ya sama seniman. Kadang-kadang ya dari teman yang lain, misalnya komunitas, misalnya kan banyak komunitas juga. Ada yang misalnya itu pecinta burung, terus mancing, gitu. Nah, dari itu bisa untuk ini kayak mengalihkan untuk ya lebih bisa untuk apa? Jadi pokoknya jadi inspirasi semangat lagi itu loh. Oke, refreshing tapi sekaligus dapat inspirasi. Senang apa, mancing atau piara burung Mas Subro? Dulu saya senang mancing. Di? Ya di dekat-dekat Mas, yang penting ya. Nah, itu untuk refreshing sekaligus nemu inspirasi baru gitu ya, atau keluar dari kejenuhan gitu ya. Lebih. Tapi ya sebentar itu Mas. Terus lebih ke ini Mas, ke teman. Ya kan itu Mas yang kalau di seni rupa menurut saya loh, itu obatnya itu saya kira teman ngumpul itu Mas. Ya, jadi nanti di ngobrol sama itu bully-bulian, cekakaan. Nah, nanti dari itu pulang itu udah fresh. Ya, bisa berkarya lagi. Bisa, ya mungkin bisa korek-korek lagi. Ya. Biasanya itu Mas, menurut saya. Ya. Dan di Jogja itu sangat kental ya, sangat banyak ya. Titik-titik untuk bisa berkumpul. Apa tadi nyek-nyekan itu ya. Bully-bully. Yang paling seneng itu Mas. Nyek-nyekan, bully-bulinan itu. Itu nanti malam kayaknya juga kejadian tuh. Nanti malam bully-bulinan. Tapi dalam posisi untuk kemudian itu kan relasi yang cair ya, antar generasi bahkan ya. Nah, bisa sampai ketemu itu gimana itu menguatkan satu sama lain, nggak ada jeda, nggak ada sekat itu. Ya kalau di Jogja itu saling mendukung saya kira kalau senior sama junior atau yang baru itu gitu. Saling menguatkan sebenarnya Mas. Tapi dengan cara yang khas, yang ya gitu. Ada yang kejam, ada mungkin yang nggak kuat kejamnya itu mungkin mental. Tapi memang kejam Jogja itu Mas. Gimana kejamannya misalnya kalau Mas Bro bisa ceritakan kayak apa kejamnya? Kejam tapi halus, mungkin apa ya, wah karyanya bagus gitu. Ya itu kan kejam, itu pujian. Ya itu tafsiran Mas. Ditafsir sendiri. Gitu ya. Jadi pujian bisa jadi itu nyek-nyekan juga. Iya. Nah itu paling yang saya paling menarik itu. Seneng gitu ya. Iya. Sering kan kalau teman-teman karya itu kan, wah ini ngetan ini ya kayak gitu ya, ledekan kayak gitu ya. Mungkin Mas Gino sudah tahu. Tapi emang itu hanya ditemukan di Jogja ya? Atau Mas Subro juga menemukan di komunitas lain juga? Kalau menurut teman-teman dari luar daerah itu memang cuma di Jogja. Iya. Ada kemarin dari teman dari Bali memang mengakui itu. Ya. Sampai dia bilang dia menyemangati dari teman-teman di Bali. Ya jangan di Bali aja dong.
kita harus ke daerah luar, lain, ya. ke Jogja Ya, misalnya. dia memang mengakui kalau memang yang terjadi itu cuma di Jogja. Dia mau. Oke, balik ke yang karya tadi Mas Ubruk kan menemukan koran sebagai apa ya, identitas ya, yang kemudian mudah banget dikenali ini Mas Ubruk nih. Meskipun Mas Agus Nur kemarin juga mulai gambar pakai koran-koran juga ya. Kayak nyantre di sini. Ya, dia intent di sini sudah 1 tahun itu. Oh, 1 tahun. 1 tahun intennya. Oke. Intennya. Kebetulan pas Ratu Adil itu memang saya suruh anu saya itu loh Mas. Men-challenge. Saya ya mengawal lah. Oh, mengawal. Mengawal. Oke. Oh, berarti sering ke Ibu Kelly juga, Mas Agus? Iya, misalnya saya di sana. Ke Ohana. Ya, itu jadi memang saya suruh ngawal Agus Nur, biar nanti ilustrasi buku Romo sukses. Kalau saya ide-ide saya sendiri mungkin nggak ini ya Mas, mungkin terbatas ya. Iya, saya karena saya oh, di challenge Mas Agus itu. Ya, biar nanti bunyi lah kalau Oke. Ya. Ya, Nah, pilihan kan lihat Ibu kayak tadi yang di Beringharjo. ya. Lalu memilihkan headline yang cocok untuk figur atau sosok Ibu itu, Mas Ubruknya mencari di tabloid atau di koran itu by apa, dengan cara apa menemukannya? Ya saya baca di ini Mas, di Koran atau di tabloid. Di tabloid. Yang cocok, yang pas diambil langsung. Iya, kadang-kadang saya imajinasi juga, nggak harus. Oh, nggak harus plek-ketiplek yang ada di koran. Iya, imajinasi. Terus mungkin ibu ini curhat ini ya saya karang-karang sedikit. Iya. Dan itu biasanya sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat atau imajinasi Mas Ubruk aja? Sesuai di realita di masyarakat. Iya. Waktu itu kan ini pas rame-ramenya demo turun tabloid, tabloid vulgar itu kan masyarakat banyak yang ini Mas, membaca itu nggak di maksudnya ditelan mentah-mentah itu Mas. Seolah-olah berita itu benar semua. Apalagi iklan itu. Dia langsung terima ditelan gitu aja. mentah-mentah, nggak diolah dari itu dulu. Terus saya imajinasi membuat headline-nya itu. Ya. Kan pilihannya kan nggak hanya sosok orang ya, akhirnya juga hewan atau hal-hal yang lain juga dipakai Mas Ubruk kan untuk mengekspresikan itu. Ya, nggak semua objek manusia, ada objek lain juga. Terus kemudian transform ke yang Ratu Adil yang sama sekali nggak ada korannya, hampir semua karya yang besar-besar itu kan nggak ada korannya. Itu fase Mas Ubruk menemukan gaya baru atau gimana? Sebenarnya enggak Mas, itu dulu saya kan pelukis realis juga. Awalnya, realis. sebelum ketemu koran tadi. Iya, jadi saya melukis langsung. Kalau sekarang on spot. On spot, iya. Ya, saya melukis realis dulu. Terus untuk Ratu Adil ini saya nggak kayak gaya baru itu enggak. Memang saya dari awal lukisan kayak gitu. Hanya ceritanya aja yang sesuai dengan plot-plot yang ada di bukunya. Ya, jadi Romo Sindu ya. Ini kan cerita berat tapi sudah enak karena Romo Sindu ngasih ini bro. Jadi saya ngerjakannya enak, saya tinggal cari referensi. Sudah, cuma yang berat itu ini Mas, yang berat itu kalau Ratu Adil itu yang berat itu pas enggak yang
yang maunya Romo itu cuma Oke. itu. Kalau untuk teknik untuk itu saya sudah biasa. Ya. Cuman menerjemahkan apa yang dimau Iya, Romo dengan yang apa yang mau dikeluarkan itu ya yang susah. yang sesuai dengan Romo itu. Ada yang nggak sesuai atau ada yang miss? Kalau dari saya ya sudah ya sebenarnya banyak kekurangan itu Mas. Kalau dari saya, misalnya harusnya keras, Oke. harusnya keras, Ekspresinya atau ekspresi ya, tampilannya. ekspresi. Tapi yang keluar lembut. Yang keluar agak Di-tone down atau diturunkan kekerasannya. Iya, Oke. itu dari saya sendiri. Kalau dari saya ini kurang itu Mas, kurang kerasnya. Kurang kerasnya. Oke. Ya, itu soalnya sebenarnya temanya kan perlawanan Mas. Persis. Ya. Perlawanan. Wong cilik. Ya, jadi saya mengakui kurang itu Mas. Tapi mudah-mudahan Romo sudah menerima ini. Kayak menerima kalau dari pameran yang dilakukan di Jakarta lalu kemudian diboyong ke Jogja juga kan. Iya, iya. Antusiasme orang juga melihat itu. Iya. Iya, saya beruntung kemarin si Agus Nur itu membantu mau membantu gitu. Jadi saya dikirim bab-bab itu dari Romo, terus Mas Bro baca semua? Baca Mas. Wah itu tebal banget, saya belum selesai tuh. Enggak, bukunya enggak Mas. Oh enggak, cuma tapi bab-babnya, ringkasannya. Iya, ini bro, bab ini yang kamu lukis. Kabar. Terus paling 4 halaman itu. Saya print itu ada yang 3 halaman, ada yang 4. Nah, itu saya baca. Tapi ya cuma baca aja nggak memahami Mas. Tak suruh Agus Nur untuk gitu. Membantu menerjemahkan atau kalau Agus Nur kan bisa diserap kalau kalau saya asal baca aja. Nah, terus nanti Agus Nur, oh ini bro, ini misalnya adegannya gini. Jadi, nah, misalnya yang ada adegan-adegan itu Mas, itu yang mengarahkan Agus Nur. Oh, ya. Kalau untuk proses kreatif kayak gitu itu kan bisa dicap kayak seniman tukang tuh Mas. Gimana kalau merespon itu? Itu memang benar Mas, bisa dicap tukang. Tapi saya diberi bebasan sama Romo, pokoknya sesuai bro, sesuai gaya kamu. Oke. Ya, jadi pokoknya sesukamu, nanti gimana sesukamu. Terus ya saya seneng, terus biar nggak harus gini kan gini. Oke. Ya, jadi meskipun ada arahan tapi keleluasaan tetap diberikan ke Mas Ubruk untuk merespon itu semua gitu ya. Iya. Jadi dua pihak ya. Dua pihak. Ya. Nggak melulu perintah atau nggak melulu permintaan. Iya. Tapi Mas Ubruk juga merespon. Iya. Meskipun ada jembatan itu Mas Agus Nur tadi itu ya. Iya. Jadi karya beberapa orang sebenarnya itu ya. Sebagai sebuah karya gitu ya. Kan ide, gagasan, lalu diterjemahkan, lalu Mas Ubruk memvisualkan. Ya. Bisa dibilang 3 orang ya. Romo, Agus Nur, sama Mas Ubruk. Saya, ya. Tapi Agus Nur wanti-wanti, ini bro. Nanti misalnya kamu dipamerkan, itu bisa lepas dari buku ini, bisa lepas dari buku ini. Iya. Itu Agus Nur idenya kayak gitu. Oke. Tapi ya saya nggak tahu, pokoknya saya yang penting ngerjain ilustrasi. Tapi saya paham maksudnya Agus Nur itu
murni karya saya gitu loh. Misalnya tiba-tiba dipamerkan nggak judul Ratu Adil gitu loh. Masih bisa berdiri Masih sendiri bisa ya? berdiri sendiri. Oke. Agus Nur maunya gitu. Oke, jadi dia bisa lepas dari konteks bukunya sebagai karya tersendiri ya? Iya. Oke. Selalu mewanti-wanti gitu si Agus Nur. Wah, ya bagus kamu. Ada gunanya lah memberikan arahan ya Iya. untuk melepaskan karya dari disertasi itu kan, Romo yang dibuat 32 tahun yang lalu gitu ya. 30 tahun yang lalu. Ya. 30 tahun tertunda. Nah, yang perjalanan Mas Ubruk sebagai seniman ini kan nggak selalu linear dan nggak selalu menyenangkan kan. Ada titik-titik nggak di mana ada nih berkesenian menyebalkan juga, menyedihkan juga, kadang-kadang nggak bisa jadikan pegangan dan sebagainya. Ada perjalanan itu? Ada Mas, memang ada. Tapi saya optimis saja. Ya, soalnya fase kapan itu ada situasi tidak menyenangkan atau tidak nggak percaya gitu dengan semua ini? Kalau nggak percaya sekali itu nggak. Tapi karena bosen mungkin Mas. Bosen. Soal pas bosen aja. Ya, pas bosen aja. Kapan tuh fase bosen paling menyebalkan itu? Misalnya melukis nggak jadi-jadi itu. Oke. Ya, melukis nggak jadi-jadi. Apa kan teknik udah jago sebenarnya? Apa yang membuat itu nggak jadi-jadi? Kan gini Mas, kalau ya maaf, lukis kan ini pengen gini terus Mas. Soal teknik, soal ide itu pengen mencari terus gitu. Ya, jadi tumbuh terus ya, berkembang terus. Iya. Itu yang selalu yang selalu jadi ini kayak hambatan apa ya? Ya. Terus itu kan lama Mas, misalnya mau ide terus lama itu. Maksudnya biar kepegang kuncinya itu loh. Itu kan lama. Itu yang kadang-kadang membosankan itu, bosan kadang-kadang. Apa yang kemudian Mas Ubruk lakukan ketika kebosanan itu datang dan situasi itu kan kayak stuck gitu kan? Iya. Apa yang Mas Ubruk lakukan dan kemudian bisa balik lagi? Ya tetap berusaha Mas, berusaha intens melukis saja. Tapi apa aja, mungkin dengan gaya yang lain atau ketemu hal yang baru gitu. Terus kadang-kadang saya ngerjakan nggak melukis aja, mungkin bikin instalasi. Atau malah mancing tadi. Mancing gitu. Ya. Tapi kebanyakan ke ini Mas, ke ngobrol sama teman gitu. Balik lagi gitu. Ya. Iya, kembali ke komunitas. Iya. Nyek-nyekan lagi. Itu refreshing. Iya. Oke. Nggak harus di ini Mas, nggak harus di komunitas seni rupa juga, di komunitas lain. Teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin tempat saya di advertising dulu. Ya. Kembali ke teman-teman gitu ya. Ya, pokoknya untuk membuang jenuh itu ke. Ya. Nah, situasi-situasi itu kan kemudian memunculkan hal baru ya. Atau setidaknya ketika jenuh ketemu komunitas baru, ada yang baru lagi nih. Nah, itu merecharge ya atau menyegarkan lagi ya. Ya, itu jadi fresh lagi, terus bisa bekerja ini, ya bisa melukis lagi. Ya. Sampai di titik mana Mas Ubruk yakin bahwa jalan berkesenian itu adalah jalan hidup saya nih? Atau paling nggak ini yang harus saya perjuangkan dan memang di sini nih? Ya sebenarnya
titiknya itu banyak Mas. Oh, banyak. Banyak. Okay. Iya. Banyak. Awal di mana? Titik awal di sini nih saya harus bertekun dan menemukan jalan hidup atau penghidupan gitu. Ya pokoknya saya cuma keyakinan aja Mas. Keyakinan terus karya saya dapat misalnya melukis baru terus diapresiasi itu. Nah, saya misalnya pas di pameran itu Mas, pas di pameran terus karya saya ada yang apresiasi ya. Mengapresiasi ya. Ada yang mengapresiasi itu. Nah, itu saya tumbuh lagi. Nah, Ya. apresiasi itu bentuknya apa? Mengkoleksi kah atau membelinya kah atau cuman wah bagus bro gitu? Jadi ada yang ini Mas, ada yang merespon gitu loh. Merespon, ada yang nanya-nanya terus misalnya ada nanti dimuat di media. Ya, betul. Di media itu terus saya ya jadi agak yakin gitu. Agak yakin. Terus ingat nggak pas awal Mas Ubruk merasa pertama-tama ya yang merasa wah ini nih, ingat nggak kapan atau peristiwa apa atau lukisan apa? Dulu ada yang saya ingat itu, saya kan waktu itu melukis masih di advertising. Ya. Di biro iklan. Tahun 90-an awal itu. Iya. Iya. 90-an awal. Saya melukisnya itu ekspresif itu Mas. Ekspresif. Saya ekspresif. Enggak realis. Karena saya biar enggak melupakan melukis itu loh. Keasikan kerja. Nah, di situ ada ini pameran FKY dulu. FKY. Ya, Festival Kesenian Yogyakarta. Festival Kesenian Yogyakarta. Saya ngirim karya. Itu diterima. Terus wah, itu saya bangga itu loh. Ada di FKY. Iya, ada di FKY. Itu tahun berapa ya? Sekitar 93 itu. 93. Ya, lupa saya, 93. Saya ngelukisnya ya 93. Pokoknya di atas 93 ya. Iya. Itu ekspresif. Lukisan apa tuh Mas Bro ingat? Soal ayam-ayam juga. Wah, sekarang tuh ayam itu. Iya. Dulu itu temanya ayam. Ya. Kan yang remeh-remeh itu di sekitar itu. Rumah ada ayam di gambar. Jadi kalau sebelum ke itu kerja itu saya melukis itu cepat-cepat sketch gitu. Iya, terus pulang diselesaikan. Juga, ya. Soalnya itu ekspresi cepat itu lukisnya. Waktu itu diterima di FKY itu wah itu kayak wah iya nih masuk gitu ya. Itu terus setelah itu diterima FKY itu banyak yang nanya, yang minat gitu loh. Wah, tambah yakin. Minatnya dalam bentuk apa? Mau mengkoleksi? Ya dibeli. Oh, dibeli. Banyak. Dulu pas boom itu. Iya. Ternyata menghasilkan juga. Gitu. Menghasilkan. Nah, terus FKY pertama. Ya, tapi saya juga mungkin nggak puas ya Mas. Soalnya saya kan realis kalau realis. Itu ekspresif aja. Nggak ekspresif. Iya. Jadi kayaknya nggak puas itu. Lukisnya ya kalau materi itu cukup lah ya. Cukup. Tapi kepuasan batinnya beda. Iya.
Nah, terus saya ngelukis realis lagi. Lukis realis. Iya, lukis realis. Nah, titik di mana realis itu kemudian diterima dan jadi pijakan Mas Ubruk ngerasa, di sini titiknya. Kayak FKJ tadi kan ekspresif tuh. Iya. Nah, realis di mana? Di fase apa? Pas ya style koran itu. Koran itu. Ya. Apresiasi yang paling besar di Philip Morris itu atau sebelumnya? Yang paling besar ya Philip Morris itu. Tapi sebelumnya sudah, Mas. Sebelumnya yang ini yang teman saya yang dia itu sering membantu pelukis senior yang sudah top gitu. Jadi dia itu kayak mencari bakat. Oke. Talent scouting ya, cari. Oke, ya. Menemukan Mas Ubruk. Dia itu lihat saya, lah dia dari situ saya mulai yakin ini. Dengan senang gitu. Nah, kemudian dikirim ke Philip Morris itu rencana atau diniatkan atau ada? Dulu saya cuma pernah ikut awalnya itu. Saya baca di Kompas dulu. Kan dulu mau di Kompas. Terus saya ikut. Itu yang kedua itu, Mas. Philip Morris yang menang itu yang kedua. Yang sebelumnya ya cuma masuk aja. Kayak itu full realis. Yang enggak koran dulu. Terus itu di koleksi museum Pak Agung Rai di Bali itu. Di Bali. Ya. Soalnya dulu yang awal itu dipamerkan di sana. Di Bali. Di Bali. Oke. Lalu dikoleksi di sana. Terus dikoleksi itu. Itu yang style realis, murni realis. Ya, terus yang kedua itu yang koran ini. Terus penasaran itu, Mas. Terus udah tak coba lah. Akhirnya masuk itu. Yang membuat yakin itu. Sebenarnya pertama itu teman saya ini tadi yang talent scouting itu ya, mencari bakat. Itu yang saya membuat yakin itu. Terus ditambah masuk Philip Morris itu ya. Jadi saya udah mungkin ini saya harus di sini aja. Di berkesenian inilah. Ya. Dulu saya cita-citanya malah ini, Mas, di ilustrator memang. Cita-cita ilustrator. Ilustrator apa? Majalah, koran? Ya pokoknya ya mungkin majalah atau soalnya dari sekolah saya SMSR itu banyak jadi ilustrator di majalah. Oh ya, ini cerita, Mas. Saya dulu pengen jadi ilustrator itu dulu pernah ada Gramedia itu ngadain lomba ilustrasi itu. Nah, saya ikut. Terus kalau nggak salah saya harapan 3 kayak. Terus saya dapat hadiah ini novel atau segini. Itu saya semula cita-citanya itu. Mau jadi ilustrator untuk buku atau majalah ya. Jakarta ini. Kebetulan banyak teman yang sudah ke sana. Terus dia nanti tak bantu, Bro. Terus ya kok nggak jadi. Jalannya lebih berbeda. Iya, terus kayaknya soalnya lupa. Soalnya saya ini bapak itu pengen sekolah dulu itu tadi. Jadi saya nggak ke Jakarta karena ingin daftar di kuliah. Bapak itu. Kan ada beberapa kali kan Mas Ubruk nyoba enggak. Kalau nggak salah cerita awal malah lupa kalau ada ujiannya itu. Iya. Jadi gimana tahapan untuk memenuhi harapan orang tua kuliah diisi dan akhirnya gagal itu gimana? Beberapa kali itu.
Ya, yang pertama itu saya lupa itu. Nggak ikut. Harus ujian. Oh. Bangun siang atau tanggalnya lupa atau? Bangun siang itu ya Mas saya. Telat. Telat ya. Oke, itu Telat. akhirnya gagal. Iya, saya sudah ini dulu di advertising itu. Terus waduh. Jadi gagal. Gagal karena lupa atau itu. kelewatan tanggal Iya, ujiannya. iya. Oke, itu yang pertama. Yang Iya, kedua? terus yang kedua itu nggak diterima. Nggak diterima. Jurusannya apa ngambilnya? Saya lukis terus. Oh, lukis terus. Lukis Oke. terus, iya. Itu tahun kedua nggak diterima. Iya, nggak diterima. Terus ketiga itu enggak. Terus yang keempat itu saya ngambil patung. Kenapa patung? Biar diterima. Pokoknya diterima diisi. Iya lah. Oke. Langsung diterima. Dan diterima. Diterima. Tapi nggak selesai. Nggak selesai. Nah, kan proses untuk kemudian mendapatkan pendidikan itu satu hal, tapi untuk berkarya kan hal lain. Ya. Sebenarnya sejauh apa sih pendidikan itu bisa membantu atau memperkaya cara Mas Ubruk berkesenian? Ya, kalau pendidikan, kalau menurut saya lebih penting ya. Penting? Iya, penting. Meskipun nggak lulus? Penting tapi nggak lulus? Ya, tapi harus lulus ya. Oke. Itu penting masalahnya. Ya, pokoknya terutama ini Mas, pergaulan ya. Pergaulan ya. Pergaulan. Ya. Kalau misalnya prakteknya kan, kalau ya itu kan melakukan terus ya. Menurut saya pergaulannya itu penting. Ya. Jadi kuliah itu lebih untuk pergaulan ya. Sama ya. Ya ilmu pasti ya. Ilmu pasti ya. Ilmu didapat. Ya. Tapi kalau di Jogja kan menyenangkannya pergaulannya nggak berhenti di kampus kan? Ya. Jadi komunitas-komunitas tadi itu tiap saat berarti kayak kuliah juga sebenarnya. Nah, itu yang mahal. Oh, itu yang mahal. Itu yang mahal. Iya, iya. Yang nggak terasa. Dan nggak terasa. Tapi mahal itu. Itu mahal ya. Mahal. Itu kayak kampus informal lah ya. Betul. Iya, karena di ruang disitulah ketemu dengan banyak orang. Iya, jadi itu memang harus, meskipun kita nggak, setelah keluar dari kampus memang harus ke sana. Itu lebih mahal menurut lebih saya. Mahal. Ya. Dan Mas Ubruk terbentuk dari situ sebenarnya. Ya. Karena relasi dengan orang-orang di luar kampus itu ya. Menurut saya pikiran saya dari situ karena teman-teman. Karena teman-teman. Karena teman-teman. Ya. Ya. Kuliah hal tertentu, praktek menggambar hal tertentu, komunitas itu hal tertentu juga. Ya. Tiga kekuatan itu ya. Ya. Kalau praktek mungkin dari kita, diri. Mas. Dari diri. Okay. Ya. Kalau yang lain memang harus inisiatif ya. Ya, berkomunitas, kita harus masuk. Iya, harus aktif. Harus aktif ke sana. Nah, sekarang seni itu kan lagi tinggi nih, Mas. Anak-anak juga yang muda sekarang masuk ke jurusan seni itu kan kayak jadi kegairahan baru gitu ya. Nah, Mas Ubruk melihat ini gimana? Oh, kalau itu saya dari dulu itu ini, Mas. Terus terang saya ya mengagumi, terus mencuri-curi, mengintip apa yang anak-anak baru sedang lakukan. Jadi dia lebih fresh, Mas. Dia lebih fresh. Ide-idenya, terus lebih powernya lebih dapat, lebih berani gitu. Jadi dari dulu saya lebih mengagumi mereka, Mas, daripada saya ngelihat yang senior. udah apa ya, all master ya, senior lah. Ya, senior. Saya lebih melihat yang muda. Ya. Jadi dia bisa
hebat-hebat dia itu enggak, menurut saya loh Mas, dia itu enggak melihat senior dia. Oke, berani keluar dari Dia berani pakem-pakem. keluar ya. Jadi kan kebanyakan ini Mas, orang-orang wah referensi acuan itu dari senior. Nah, tapi ini anak-anak muda itu dia itu mencari Jalan baru. iya, dia itu harusnya yang untuk pegangan ini, dia itu berani pegangan yang ya, lain. jadi dia itu hebat-hebat Mas. Saya lihat itu dari dulu saya memang lebih ini yang ke anak-anak muda ya. Ya. Dapat freshness-nya, kesegarannya gitu. Iya. Jadi Mas Ubru sendiri nggak merasa apa istilahnya melihat yang muda-muda itu canggung itu enggak? Enggak Mas, Malah dari mereka. Iya. Kalau misalnya saya disodori buku All Master mungkin buku suruh lihat, kan mungkin kita larut ya terus terus ngikuti yang teknik gitu. Jadi kayak imitasi aja gitu kan, ngikutin. Terus saya wah anak-anak muda kok berani bisa gitu. Iya berani bisa liar gitu. Saya mau dari dari situ. Dalam tanda petik mencuri keliaran mereka itu ya. Iya. Oke. Iya. Dan itu yang membuat terus bisa berkembang juga kan ya? Iya dari sendiri. Mungkin. Jadi nggak stuck di satu titik gitu ya? Iya. Oke. Iya. Dan kegairahannya kan sekarang luar biasa kan? Sekolah seni itu sekarang luar biasa, minatnya banyak banget. Luar biasa. Orang pada masuk ke situ. Iya. Luar biasa Mas. Untuk anak-anak muda ini. Dan ekosistemnya sekarang udah mulai terbentuk. Sekarang sudah. Ya. Sudah ya. Iya. Menurut saya mulai ekosistemnya mulai. Apresiasi juga mulai tumbuh ya. Iya. Iya. Ya mungkin tadi metode itu tadi. Tapi aku nggak tahu apa ya metodenya itu. Enggak, maksudnya misalnya seniman-seniman luar itu loh. Seniman luar itu saya kira itu cuma metode. Oke. Metode. Sekarang juga sudah mulai muncul metode itu di Indonesia ya. Metodenya itu nggak tahu saya. Mungkin dari pemerintah. Oke. Ya, kayak misalnya kalau pelukis dari Cina misalnya Yu Mingjun yang tawa itu. Nah itu kan ya saya pernah itu karena ya mungkin sistem dari sana dari negara pemerintahannya berarti perlu untuk yang level-level itu berarti metode ya. Mungkin loh saya kurang. Tapi dari pergulatan ini mungkin terakhir nih Mas Ubru. Pergulatan Mas Ubru ini kan juga 30-an tahun ya menggeluti seni rupa dan berkesenian gitu. Apa yang menurut Mas Ubru perlu dicatat gitu dalam perkembangan seni di Indonesia terutama di Yogyakarta ini? Wah, apa ya yang kalau saya sendiri aja ya Mas. Iya. Kalau pertama tadi ya ekosistem tadi. Tadi. Terus yang berkaryanya itu yang global aja. Ya global. Maksudnya kan kebanyakan melukisnya apa ya maksudnya itu masih misalnya gini Mas, misalnya situasi politik di Indonesia. Dia larut di situ terus.
Harusnya keluar dari situ. Iya. Oke. Masanya gitu. Oke, itu tadi kayak Mas Ubru, koran pun nggak hanya koran lokal, tapi koran luar juga. Iya. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau saya mencatat itu Mas, yang pokoknya berkaryanya itu yang lebih global. Ya, gitu lebih global. Ya. Satu ekosistem, kedua global. Ya, kan nanti jadi luas ya Mas. Ya. Diterima luas. Dan sekarang jaringan itu memungkinkan kan untuk diterima secara luas kan. Ya. Kalau dulu kan mungkin karena keterbatasan komunikasi ya, sekarang ide-ide apapun bisa diterima secara lebih global ya. Misalnya kayak seniman Cina itu kan langsung kita yang di sini aja terpapar langsung paham gitu loh. Maksudnya gitu. Oke. Ya. Terus yang kayaknya ringan-ringan. Topiknya ya. Iya, tapi langsung bisa dikunyah orang ya, diterima. Terus memang itu yang baru happening. Baru hot. Iya. Kalau komunitas sendiri di Jogja 30 tahun terakhir ini oke ya, Mas? Untuk merawat atau memberi ruang bagi seniman berkarya dan terus bertekun di sini. Oke, Mas. Oke, kalau di Jogja itu ya. Itu yang membuat iri para seniman di kota lain kali ya. Ya, nggak tahu Mas. Ya, misalnya ya kemarin juga dari ketemu dulu memang di Jogja. Dia sekolahnya di Jogja, terus dia keluar Jogja, terus balik lagi. Memang katanya gitu. Nggak ditemukan di kota lain. Iya, dan terus Jogja itu membuat kok Jogja mulu. Akhirnya dia ke Jogja, terus nanti mau pameran di Jogja. Oke. Ya. Dia sering sekali ke Jogja. Karena meskipun tinggal di daerah lain. Dia menemukan energi yang lain di Jogja ini. Iya. Kalau untuk Mas Ubru terakhir nih, kan kemarin Ratu Adil itu kan jadi cerita yang besar gitu ya. Terus apa kemudian yang mau digarap lagi Mas Ubru ke depan? Saya kalau temanya belum. Ya, belum. Ini saya mungkin cuma kerja dulu aja. Gambar-gambar aja. Ya. Nanti mudah-mudahan nanti ketemu untuk nanti momen ini. Oke. Iya. Tapi untuk menuju momen itu ya Mas Ubru gambar aja. Iya, gambar aja. Tetap kapan ketemunya entah gitu ya. Iya. Jadi saya misalnya nggak membuat untuk apa gitu, enggak. Yang penting saya gambar kerja aja ya. Tapi dengan konsep Mas. Dengan konsep. Iya. Dan konsepnya kalau lihat dari kan gambar yang di FKI kan ayam. Terakhir yang di Ratu Adil kan juga ayam. Nah, apa ayam dalam benak Mas Ubru itu menjadi pilihan untuk objek lukis? Karena ayam itu dekat dengan keseharian Mas Ubru. Iya, keseharian saya. Terus di situ ayam itu banyak ada ini loh Pak, maknanya itu banyak banget. Ya, terus itu gampang. Maksudnya diceritakan itu loh. Dekat karena dekat dengan masyarakat. Jadi Mas Ubru juga ngambil dari yang relasinya sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Iya, terus semuanya senang dengan ayam. Semuanya. Mudah diterima lah ya. Mudah diterima, iya. Dan beberapa sosok yang mengangkat ayam itu kan kayak sosok yang aku kenal tuh. Jadi tokoh-tokoh yang ada di situ teman-teman Mas Ubru semua yang digambar di situ ya. Yang di Ratu Adil. Ratu Adil. Iya. Iya. Itu kenalin ini si A, ini si B, si C, si D gitu ya. Iya, tapi terus Romo Bro.
tapi rodok samar nek tahu. Oh, samar tapi tahu. Wah, itu penting. Jangan terlalu eksplisit gitu ya. Iya. Berapa kelihatan? Oh, ini si Mas ini, si Mas ini. Ya, di situ saya juga ini diberi kebebasan sama Romo, terus saya kayak memberi penghargaan ke teman-teman. Oh, oke, yang berproses bersama. Lalu digambarlah di situ. Iya. Nama-nama atau setidaknya sosoknya kan. Iya. Termasuk yang sketch itu kan. Termasuk yang sketch. Iya. Ada tokoh atau sosok-sosok yang saya kenal, ini si A, nih si B sih. Nggak terlalu ketara tapi ketahuan gitu ya. Iya. Dan dengan ayam. Iya. Oke, jadi emang karena keseharian ya, dekat dengan pengalaman Mas Subruk sendiri. Iya, yang dekat-dekat. Itu juga menyenangkan jadinya kan. Iya. Tidak jauh-jauh. Iya. Atur nuhun Mas Subruk ngobrolnya nih. Ya, sama-sama ini. Pagi-pagi kita udah datang ke sini nih. Terima kasih Mas Gino. Ketemu lagi nanti malam ya. Iya Mas, nanti ece-ecean di sini nih. Ece-ecean di sini ya. Teman-teman membuli Pak Ted. Dia kan baru perlu dihibur. Ya Mas Bro, turun. Ya, sama-sama Mas.